5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 4, sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran yang kedua. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik perhatikan nih gambar Benny yang sedang berolahraga. Apakah kalian juga selalu berolahraga untuk menjaga kesehatan kalian? Nah, kalian harus rajin berolahraga ya adik-adik ya, untuk menjaga kesehatan kalian. Siti dan Benny berteman. Keduanya sama-sama kelas 5. Siti duduk di bangku depan, sedangkan Benny duduk di bangku belakang. Kebiasaan berangkat ke sekolah naik ke sepeda, karena mengayuh sepeda merupakan olahraga. Kebiasaan Benny setiap bangun tidur pagi itu menyempatkan diri berolahraga. Olahraga dilakukan Benny sebelum mandi. Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh, terutama kesehatan organ-organ tubuh dan organ peredaran darah. Adik-adik, Benny ini hobi berolahraga. Hari ini Benny dan teman-temannya mengikuti olahraga bela diri pencak silat. Bela diri pencak silat selain untuk berolahraga juga untuk olah seni adik-adik. Gerak-gerak bela diri pencak silat ada yang diiringi musik atau lagu yang bersemangat. Nah, perhatikan nih gambar di samping ini. Ini adalah gerakan bela diri pada pencak silat. Adik-adik, belajar musik atau lagu yang bersemangat itu pastinya teringat tentang tangga nada. Nah, dalam musik mengenal istilah tangga nada. Nah, ada tangga nada mayor dan ada juga tangga nada minor. Ciri lagu bertangga nada mayor itu dinyanyikan dengan penuh semangat. Coba adik-adik kamu suarakan rangkaian nada berikut ini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian kalian bisa mencari tahu mengenai hal berikut ini. Apakah yang dimaksud dengan tangga nada? Lalu apa itu tangga nada mayor? Apa itu tangga nada minor? Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Misalnya tadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, tangga nada sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu tangga nada mayor dan tangga nada minor. Tangga nada diatonis mayor. Nah, tangga nada itu merupakan susunan berjenjang tadi ya adik-adik ya. Nah, dalam seni musik ada jenis tangga nada diatonis. Nah, tangga nada diatonis itu terdiri dari 8 nada. Tangga nada diatonis dibagi menjadi dua, yaitu mayor dan minor. Nah, ini adalah tangga nada diatonis mayor dari do sampai do tinggi. Nah, di sini ada jarak atau intervalnya ya. Jarak nada untuk tangga nada diatonis mayor adalah dari do ke re itu 1 interval, re ke mi itu 1 interval, E ke F atau mi ke fa itu setengah, fa ke sol itu 1, sol ke la itu 1, la ke si itu 1, dan si ke do tinggi itu setengah. Ini yang dinamakan dengan jarak nada pada diatonis mayor.
Lagu diatonis mayor ini ciri-cirinya adalah satu, lagunya itu pasti bersifat riang gembira dan bersemangat. Lalu biasanya akan diawali dengan nada do dan diakhiri dengan nada do juga. Namun tidak menutup kemungkinan juga diawali dengan nada sol atau nada mi lalu diakhiri pada nada do, ya. Itu ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Lalu tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor ini intervalnya adalah 1,5 1 1,5 1 1. Tidak diawali dari nada do tapi diawali dari nada la, adik-adik ya, di sini ya. La si do re mi fa sol la. Ya, ini tangga nada diatonis minor. Nah, adik-adik, salah satu tangga diatonis minor itu adalah tangga nada diatonis minor harmonis. Tangga nada diatonis minor harmonis ini adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuhnya itu dinaikkan setengah, ya. Ini ya intervalnya berbeda dengan tangga nada diatonis mayor. Nah, untuk lagu yang ciri-ciri tangga nadanya diatonis minor itu biasanya lagunya bersifat sedih, kurang bersemangat biasanya. Lalu melodinya itu diawali dan diakhiri dengan nada la atau tidak menutup kemungkinan diawali nada mi dan diakhiri dengan nada la. Jadi itu bedanya antara tangga nada diatonis mayor dan diatonis minor. Nah, adik-adik sudah ya memahami tentang tangga nada mayor dan minor. Nah, sekarang kita akan belajar lagu-lagu apa sih yang bertangga nada mayor dan minor. Ini adalah contoh lagu-lagu yang bertangga nada mayor dan bertangga nada minor. Bertangga nada mayor misalnya Bangun Pemudi-Pemuda, Berkibarlah benderaku, itu ya. Dari Sabang sampai Merauke, Hari Merdeka, lalu Gundul-Gundul Pacul, Kampuanan Jauh di Mato, dan sebagainya. Lalu yang bertangga nada minor itu yang sedih ya adik-adik ya. Mengheningkan Cipta, Tanah Airku. Ini kan lagu-lagu yang tidak terlalu bersemangat. Lalu Bagimu Negeri, Ibu Pertiwi, Indonesia Pusaka, Bui Bulan, dan lain sebagainya. Adik-adik, ternyata Benny ini mendapatkan pelajaran olahraga hari ini. Olahraganya adalah bela diri. Nah, Benny senang berolahraga bela diri. Olahraga bela diri yang dilakukan Benny dan teman-temannya adalah pencak silat. Nah, Benny melakukan gerakan pencak silat dengan aba-aba dari Pak Guru. Selain dengan aba-aba, gerakannya juga bisa diiringi dengan musik. Tanda bel istirahat pun berbunyi. Benny merasa gembira hari ini. Rasa gembiranya diungkapkan melalui sebuah pantun. Nah, pantun yang dibuat Benny adalah sebagai berikut. Nah, ini pantun yang dibuat Benny. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Nah, ini pantun yang dibuat oleh Benny. Adik-adik, ingatkah kamu pantun yang dibuat oleh Siti? Kamu tentu masih ingat ya. Pantun itu merupakan bentuk puisi bahasa Indonesia. Nah, adik-adik kalian harus ketahui ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap baitnya itu terdiri atas 4 baris dan sajaknya adalah A, B, A, B. Lalu dalam setiap baris itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris pertama dan kedua disebut sampiran. Nah, sampiran ini untuk mengantarkan rimanya. Sedangkan baris ketiga dan keempat disebut isi. Isi merupakan tujuan atau maksud dari pantun tersebut. Itu ciri-ciri pantun ya adik-adik. Lalu pantun ini ciri-cirinya tadi bisa langsung kita membuatnya dalam bentuk pantun ya. Kalian sudah tahu ciri-cirinya dan sudah Kak Citra jelaskan pada pembelajaran sebelumnya. Nah, adik-adik harus ingat bahwa pantun itu terdiri dari 2 bagian, sampiran dan isi ya. Kita lihat di sini pantun yang dibuat oleh Benny tadi. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara.
Baris pertama dan kedua ini disebut dengan sampiran. Rajin berolahraga bela diri, badan kuat, hati gembira. Baris ketiga dan keempat disebut dengan isi. Adik-adik, pantun itu dapat digolongkan menjadi 3 ya, sesuai dengan siklus kehidupan atau usia manusia. Jadi penggolongan pantun yang pertama ada pantun kanak-kanak, ini berisi tentang sukacita karena masih anak-anak ya. Lalu pantun tua itu berisi tentang nasihat. Lalu ada pantun muda itu berisi tentang perkembangan. Nah, ini adalah penggolongan pantun dari kanak-kanak, pantun muda, lalu ada pantun tua. Contoh pantun kanak-kanak nih adik-adik yang isinya tentang sukacita ya. Terbang rendah burung kutilang, hinggap di dahan sambil menoleh, hatiku senang tidak kepalang, ayah pulang membawa oleh-oleh. Ini contoh pantun kanak-kanak. Lalu ada contoh pantun muda. Nah, pantun muda tadi berisi tentang perkembangan. Hujan turun rintik-rintik, ada gubuk di tepi sawah. Wahai Dinda berwajah cantik, bolehkah Kanda main ke rumah? Nah, ini ya biasanya kalau pantun muda itu berhubungan dengan anak muda. Mungkin ada yang jatuh cinta dan lain, saling mengagumi satu dengan yang lain. Itu biasanya contoh pantun muda. Sedangkan untuk contoh pantun tua itu biasanya berisi tentang nasihat. Nah, enak benar tinggal di Batu Jajar, segar udaranya indah dan permai. Anak sekolah rajinlah belajar agar cita-citanya kelak tercapai. Nah, ini ya contoh pantun tua. Nah, adik-adik, kamu telah memahami nih beberapa contoh pantun berdasarkan siklus kehidupan, mulai dari pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Coba adik-adik buat ya pantun dengan 3 golongan ini: pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Lalu kalian bisa bacakan di depan teman-teman kalian atau di depan guru-guru kalian. Nah, pantun ini bisa dikatakan sebagai seni merangkai kata. Kejadian sehari-hari itu dapat diungkapkan dengan pantun adik-adik. Kondisi manusia sedang susah, senang, sehat, dan sakit itu juga dapat ditulis melalui pantun. Coba adik-adik bisa tidak menuliskan pantun yang isinya menggambarkan kondisi tubuh yang sehat. Ya, misalnya di sini. Wakil raja disebut patih, lihat pesawat di dalam hanggar, perbanyaklah minum air putih agar tubuh selalu bugar. Nah, ini ya, ini contoh tentang pantun yang berhubungan dengan kondisi tubuh yang sehat. Apakah tubuhmu sehat seperti isi pantun yang kamu tulis? Lalu bagaimana kondisi tubuh manusia sehat itu? Nah, adik-adik, kondisi tubuh manusia yang sehat adalah diantaranya itu bisa dari peredaran darahnya yang lancar adik-adik. Tentunya kalian masih ingat penjelasan Kak Citra di pembelajaran 1 tentang peredaran darah manusia. Nah, kondisi tubuh manusia yang sehat adalah diantaranya itu peredaran darahnya lancar. Selain itu, organ peredaran darahnya tidak ada gangguan. Nah, adik-adik pada pembelajaran 1 sudah mengenal nih organ peredaran darah manusia. Bagaimana dengan organ peredaran darah pada hewan? Yuk kita cari tahu bersama-sama adik-adik. Selain manusia, ternyata hewan itu juga memiliki sistem peredaran darah. Darah yang mengalir akan mengangkut nutrisi ke seluruh organ tubuh. Darah juga itu mengangkut sisa metabolisme dari berbagai jaringan dalam tubuh. Pada prinsipnya, sistem peredaran darah hewan, terutama hewan-hewan vertebrata seperti ini atau hewan yang memiliki tulang belakang adik-adik, itu sama dengan manusia peredaran darahnya ya. Contoh hewan vertebrata adalah seperti ikan, katak, reptil, dan burung. Nah, sistem peredaran darah hewan termasuk alat-alat peredarannya itu seperti jantung dan pembuluh darah.
Nah, amati nih gambar berikut ini yang merupakan bagian-bagian jantung pada burung dan peredaran darah burung. Nah, ini adik-adik, ini adalah gambar tentang peredaran darah burung. Ini bagian-bagian jantungnya, ada atrium, septum, dan ventricle ya. Nah, adik-adik, perhatikan ya gambar tadi, ternyata jantung burung itu mempunyai bagian-bagian yang sama dengan jantung manusia. Jadi vertebrata ini atau hewan bertulang belakang ini mempunyai jantung yang terdiri dari 4 ruang seperti manusia. Ada atrium atau serambi kanan, atrium atau serambi kiri ya, atrium itu serambi ya adik-adik ya, ventricle atau nama lainnya bilik kanan ya, dan ventricle kiri atau bilik kiri. Lalu bagaimana dengan peredaran darah pada burung adik-adik? Coba kita akan cari tahu peredaran darah pada burung. Ya, kalian bisa mencari juga melalui internet bagaimana sih proses peredaran darah pada burung dan fungsi setiap organ peredaran darah pada burung. Nah, ini ya Kak Citra jelaskan di sini. Organ peredaran darah pada burung yang pertama adalah jantung. Nah, jantung pada burung itu fungsinya untuk memompa darah agar darah itu beredar ke seluruh tubuh. Lalu organ yang kedua adalah pembuluh darah. Pembuluh darah itu berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh. Sama dengan manusia pembuluh darahnya adik-adik. Lalu berikutnya adalah paru-paru. Nah, ini ya paru-paru. Nah, fungsi paru-paru yaitu menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Hanya saja pada burung terdapat tambahan 9 kantong udara atau disebut dengan pundi-pundi udara. Nah, kalau manusia tidak punya pundi-pundi udara adik-adik, hanya memiliki paru-paru. Nah, peredaran darah pada burung adik-adik. Peredaran darah burung itu sama dengan peredaran darah manusia. Ada peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Nah, pada proses peredaran darah, darah itu mengalir di dalam pembuluh darah sehingga disebut juga dengan peredaran darah tertutup. Nah, organ tubuh yang terlibat itu adalah jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Nah, jantung tadi ya, jantung burung itu terdiri dari 4 ruangan. Lalu kita di sini belajar tentang peredaran darah kecil pada burung. Pada peredaran darah kecil, darah yang miskin oksigen dan kaya akan karbon dioksida di bilik kanan akan dipompa menuju ke paru-paru ya, menuju ke paru-paru sini. Lalu di dalam paru-paru karbon dioksida akan dilepas dan oksigennya akan diikat. Kemudian darah dari paru-paru ini yang kaya oksigen karena sudah berganti akan kembali ke jantung melalui serambi kiri. Lalu peredaran darah besar pada burung. Nah, pada peredaran darah besar, darah yang kaya oksigen di dalam bilik kiri akan dipompa jantung ke seluruh tubuh atau ke bagian semua tubuh kita adik-adik melalui aorta. Nah, di sel-sel tubuh oksigen akan dibebaskan dan karbon dioksida akan diikat. Lalu darah yang kaya karbon dioksida akan mengalir menuju pembuluh vena, menuju serambi kanan dan masuk ke bilik kanan. Itu sistem peredaran darah kecil dan besar pada hewan burung adik-adik. Jadi secara umum sistem peredaran pada hewan itu dibagi menjadi 2 bagian. Ada peredaran darah terbuka dan ada peredaran darah tertutup. Apa itu peredaran darah terbuka? Nah, peredaran darah terbuka pada sistem ini, tekanan darah yang dihasilkan dari kontraksi jantung itu cukup rendah. Oleh karena itu, sari makanan yang terdorong akan mengalir lebih lambat. Contoh peredaran darah terbuka itu pada cacing dan serangga seperti pada belalang, ya. Lalu ada tertutupnya. Nah, peredaran darah tertutup.
Sistem peredaran darah tertutup itu jantung akan memompa darah secara terus-menerus sehingga tekanan yang didapatkan tetap stabil. Hal ini akan mendorong darah keluar dengan lebih kuat dari pembuluh darah dan memasuki organ jantung dengan kecepatan yang baik. Nah, dalam sistem peredaran darah tertutup ini, darah akan mengalir mulai dari jantung menuju ke wilayah pembuluh kapiler dan kembali lagi ke organ jantung. Nah, sistem peredaran darah tertutup itu memiliki sejumlah kelebihan dibandingkan sistem terbuka. Nah, kelebihan sistem peredaran darah terbuka antara lain adalah darahnya itu mengalir lebih stabil sehingga tekanan dalam pembuluh darah hewan juga ikut stabil. Hewan yang memiliki sistem peredaran darah tertutup adalah hewan vertebrata ya, contohnya ada katak, ikan, reptil dan burung. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 subtema 1 pembelajaran yang kedua. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.